Ini kami ada di kantor. Ya, ini di kantor gue. Kita lagi Dalam kita sini ya? ruangan ya. Iya. After meeting kita. Iya. Ya, kita masuk. Bu siapa Bu? Saya lupa. Burina. Burina. Riana sih. Oh, Riana. Oh, video. Oh, video. Yang baru datang, boleh angkat tangan. Oke, ini baru join. Di sini baru datang juga ya. Yang baru tadi registrasi nggak di depan? Registrasi, oke. Yang registrasi kita akan main game yang paling dicintai Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu semua boleh berdoa kepada Tuhan. Kan itu lagi. Jadi di rumah lagi sampai akhirnya apa namanya ya, baik. Pak, mau di aku. Cepat. Kenapa kan? Saya boleh pulang ya, pulang dari kerja lihat gitu ya. Suka bilang udah aku, enggak kan? Padahal waktu itu kita enggak ini. Singkat cerita akhir kita, ya, saya di Korea mulai pelan-pelan, ya. Saya di Korea waktu itu join kan Oktober ya, Oktober 2022, ya kan? Ini tagihan Januari 2023, ya kan? Itu ini plan dipasang waktu itu di sekitar bulan Februari Maret, ya. Dan saya belum tahu di Kuwait itu dapat apa. Akhirnya kita memutuskan lagi, udahlah. Kita berdua akhirnya ngomong, khawatirnya kita memang Allah marah, ya kan? Kalau memang kita rezekinya cuma satu rumah, udah ikhlas saja, pasang aja Pak, pasang plan, sebulan kita pasang, nggak laku-laku, ya kan? Nggak laku-laku. Ketika pas terakhir, ya kan, dia datang ke bank. Akhirnya di bulan Maret, ya kan, bank sudah menentukan bulan depan, ya kan, bulan depan harus bayar 40 juta. Nah itu di bulan April, Bapak Ibu, bulan April. Tapi alhamdulillah saya waktu itu sudah berhitung karena bulan bulan Februari saya sudah mau promosi menjadi seorang AM, ya kan. Saya bilang, nih teman-teman saya, insya Allah kita bisa bayar, ya kan. Waktu itu kita berdoa. Jangan selalu berdoa, itu selalu sholat malam dan sebagainya. Ya kita lakukan yang terbaik. Di Kuwait saya lakukan yang terbaik, ya kan. Alhamdulillah, ya kan. Di bulan Maret saya promosi menjadi seorang AM, Bapak Ibu, ya kan. Dan income saya pertama kali sebagai seorang AM adalah 62 juta, ya kan. Dan itu adalah mau lebaran. 62 juta saya harus bayar 40 juta. Saya sudah syukur, Bu, ya kan, sudah syukur, ya kan, Allah memberikan kemudahan ke saya. Nah kemudian ini ya, next. Jadi saya join Kuwait itu adalah titik terendah dalam karir saya, ya kan. Kalau secara level di insurance kita masih agency director loh, ya kan. Artinya orang berpikir income besar. Tetapi karena kebutuhan ya yang cukup besar itu tidak cukup. Dengan 5 anak semua yang pesantren, kemudian 1 yang di luar negeri itu nggak cukup. Bisa 60 juta, 100 juta itu nggak cukup. Pernah turun sampai 20 juta, nah kan itu. Tetapi kita selalu berdiskusi. Kita akan menurunkan level anak sekolah atau kita tetap berjuang. Kita sepakat anak sekolah jangan diturunin. Ya, anak sekolah karena yang pertama di Nur Fikri ya sampai 6 tahun, kemudian sampai ada yang kuliah di Yordan, kemudian yang kedua, yang ketiga juga di Nur Fikri ya Bogor, 3-4 nih, apa nih 5. Waktu itu mau masuk SMP, apakah kita mau masuk negeri? Kalau ya sama istri bahasa masuk negeri, oh cukup Pak, cukup. Tapi kita udah berasa bahwa saya tidak mau menurunkan level anak saya sekolah, ya kan? Karena buat saya itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar misal aset yang fisik. Saya bilang nggak apa-apa rumah sebelah kalau pas selesai semuanya kita tinggal bekerja. Tetapi alhamdulillah begitu saya di Kuwait semuanya terwujud. Next. Ya, mengapa saya memilih bisnis Kuwait, Bapak Ibu? Ya, ini. Next. Kenapa? Karena kita boleh bilang simple, Bapak Ibu. Kita boleh dibilang, ya kan, jualan barangnya, ya kan, buat kita nih, ya kan, jual barang cuma
Anggap ibaratnya dengan cuma aset ya, dengan omset cuma 400.000, ya, dengan 400.000 kita bisa punya income 4 juta, dengan kita jualan 400.000, ya, yang kebetulan ini adalah yang promo combo, kita bisa dapat 4 juta, dan ini adalah tidak ada di perusahaan manapun, ya. Saya boleh dibilang 30 tahun, ya, di industri, ya kan, industri distributor, perdagangan, kemudian di insurance, nggak ada tuh konsep ya bisnis seperti ini. Masa orang baru bayar 400.000 kita dikasih 4 juta, nggak ada. Udah dikasih barangnya lagi seharga 30 juta lebih, ya kan, itu hanya ada di Kuwait, ya kan, ini dari si barangnya. Next. Nah, kalau kemudian kita jualan satuan, ya, kita jualan satuan pun, ya, kita jual 1 unit dapat 1 juta, Bu. Ya, jual 1 unit dapat 1 juta. Kemudian kalau kita jual 5 unit dapat 11, ya kan? Jual 5 unit dapat 11 juta. Jualan 10 unit, ya, dapat 21 juta. Coba, ada nggak di luar sana jualan barang-barang elektronik, ya kan? Bayar 500 gimana? Nggak ada? Ada? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Jualan 10 unit kasih 21 juta, ya kan? Dan itu buat saya ini luar biasa, ya kan? Dan kebetulan barangnya yang kita jual memang semuanya, ya kan, barang-barang primer. Siapa sih yang nggak minum? Semua orang minum, ya kan? Jadi sebenarnya calon customer itu sudah punya budget, udah punya anggaran, tinggal mengalihkan saja anggaran yang biasa dipakai untuk beli air galon dialihkan untuk beli produk ini. Jadi mudah nggak? Mudah. Sederhana nggak? Sederhana banget, ya kan? Jadi kalau calon customer kita itu adalah yang memiliki atau menggunakan air kemasan atau air galon, ya. Jadi tinggal mengalihkan aja. Hanya 290, hanya 270, hanya 400, kurang. Halo Pure People, hari ini ada instalasi produk terbarunya Koi, namanya filter eksternal POE. Sebelumnya, kita intip dikit yuk rumahnya. Wah, masih proses renov aja, udah kebayang. Pasti akan kopi banget nanti kalau udah selesai. Nah, filter POE ini menyaring air dari pompa sebelum masuk ke jalur distribusi di rumah. Air di rumah bakal lebih bersih, kulit pun pastinya bakal lebih glowing. Percuma dong rajin skincare, rutin suntik vitamin C dan DNA salmon kalau air di rumah kotor. Koi punya paket super combo, kamu cukup bayar satu harga untuk 3 produk. Kalau yang ini, super combo family ombak, isinya ada water purifier ombak, air purifier storm, dan filter eksternal POE. Harganya Rp667.000 per bulan. Kamu dapat garansi 7 tahun, plus gratis maintenance rutin 2 bulanan, dan penggantian filter selama 7 tahun. Pokoknya, kamu tinggal pakai aja. Yuk DM kalau kamu juga mau pasang filter POE di rumah, kayak Mas Putra. Dari minggu yang lampau sayanya yang nggak sempat dibeli. Emang rezekinya ketemu Sarono di acara ini. Video itu dari mana? Saya dari Tanjung Mas. Iya. Oke, ini kantor Koi dan ini ruangan yang sebenarnya bisa
bisa kita pakai, tapi kita booking dulu biasanya. Jadi kita dilatih rebutan ya, gitu. Jadi kalau bisa untuk hari biasa, jika kita mau ada minta presentasi kayak tadi, ya, mau jelas tentang POE, itu kita bisa booking ruangan. Jadi teman-teman info ke saya dan ke kalian, pengen dong undang teman-teman saya, perwakilan sekolah kah, yang pada kalian jelasin corporate, boleh kita datang ke kantor. Karena kantor itu ini sangat sangat powerful. Kenapa? Produknya ada, ya. Mereka bisa lihat unitnya langsung, gitu kan. Bisa ngeliat ini, oh ini kantornya, berarti kan orang lebih yakin ya, ini bukan cek-cek, gitu kan. Jadi dengan datang ke kantor itu orang lebih percaya. Oke, sudah kenal, saya Farida, ini Parian. Bagi yang belum teman baik, partner terbaik gitu. Ya, tadi gimana? Lihat hari ini ada dapat sesuatu? Iya, Gitu. banyak dapatnya. Ada inspirasi. Inspirasinya apa, Bu Lia? Ya, pengen maju gitu. Pengen maju. Apa yang paling klik kenanya di mana? Utang. Iya, semuanya utang, iya. Pas bulan utang. Harus ada Apa ininya Bu dulu yang ya. paling kena tadi? Paling kena ya ini masalah keuangan juga Iya, sih. Bu. ekonomi. Ekonomi. Iya, ekonomi. Apanya? Iya, Sudah kan? hutangnya apa dapatnya? Kalau saya utang alhamdulillah nggak punya. Oh, alhamdulillah. Cuma pengen berbisnis Pengen gitu. bisnis, pengen cuan lebih gede gitu ya. Dapat cuan gitu. Buat berbagi gitu ya. Iya, biasa-biasa aman gitu. Alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Ada lagi yang mau dapat hari ini sharing apa hari ini yang paling dapat apa? Mungkin Bu Retna apa Bu? Kan udah sering naik Pak Sarono. Ya, saya itu kata-kata Pak Sarono yang istilahnya bisa meluangkan waktu buat keluarga banyak gitu, tanpa ya jamnya Tanpa kita terikat. ya tanpa terikat gitu, dan penghasilannya juga Ini sampai terharu Bu. besar. Waduh. Itu yang saya pengen, Oh, maksudnya gitu. Masya lebih Allah. banyak keluarga, tapi saya juga bisa secara finansial bisa menyenangkan keluarga. Alhamdulillah. Amin. Semoga di sini ya Jalannya ya Bu bisa ya. jalannya. Amin. Amin, amin. Oke, saya juga pengen dengar Pak Muhammad kan baru datang nih ya. Ya, baru hadir ke kantor gue Pak ya. Pertama kali apa Pak hari ini yang Bapak dapat? Masa depan ditentukan oleh hari ini. Oke. Hari ini ditentukan oleh keputusan kemarin. Kena kata-kata itu deh. Apa Pak yang paling kena dari kita Pak Sarono kah atau Pak Andika-nya atau Mas Andika-nya? Ya intinya sih gitu. Kalau misalkan kita nih pengen dihargai orang harus punya apa-apa. Iya. Iya, benar Iya, Pak, betul, benar Pak, betul. benar. Iya. Karena permasalahannya ngomong Iya, nggak iya. apa-apa deh kita Emang, jalan. Tapi jujur pasti harus ada apa-apanya. Iya. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi kadang belajar dimanapun itu kan istilahnya ujung-ujungnya kan duit, udah ya kan. Iya, Kayak udah. si Mas Andika tadi kuliah sampai di Yordania, kembali lagi intinya makan ke situ. Iya. Jadi memang sih istilahnya strata pendidikan itu perlu, tapi ujung-ujungnya memang kembali lagi bahwa kita pun butuh perahu gitu kan. Makanya saya ingat jadi pelajaran balago dulu ya. Tarjunaja tawalam tasluk masalika, tarjunaja tawalam tasluk masalika, inna safina tala tajro ala yabasi. Jadi kita pengen sukses, kita pengen mendapatkan sebuah kemenangan, tapi kita nggak mau gitu kan. Kita nggak mau Berjuang, berproses, nggak mau apa sih namanya ngayuh. Sementara kita pengennya di daratan doang, jadi kita nggak akan mungkin bisa. pengen jago benar nggak menyebur gitu ya. Intinya gitu. Profesor Bu yang ngomong lain. Kalau dari saya tentang pentingnya pendidikan untuk anak ya, dan itu kan perlu modal yang sangat luar biasa ya. Itu ya sudah pernah di fase itu, ya kan. Ketika kita jadi seorang karyawan ya, seorang karyawan dan ketiga anak itu posisi kuliah, SMA dan semuanya di pesantren. Dan yang namanya di pesantren kan seperti tadi kata beliau ya, butuh cuan banyak, butuh modal yang banyak ya. Itu sangat menginspirasi banget, luar biasa. Ketika tadi
sampai rumah sampai mau dijual juga itu ya pernah di fase itu. Makanya ya saya bersyukur alhamdulillah hari ini walaupun belum full banget ya, ya Mas bisa kenal Bu Farida, Maria dan sahabat semuanya. Terima kasih semua ya Allah. Mungkin ini semua itu ya mungkin sudah Allah ya yang mempertemukan kita untuk ini. Ibu, Apa kabar? Loh, kemarin belum jadi. belum dan sudah. Oh, oke. Saya sudah ada itu, makanya saya pengen ketemu. Oke, yuk kita ke sekolah aja Iya. yuk. Dengan saya. Ayo Bu Mul, ngomong-ngomong tadi dulu. Istilahnya ya, ya saya merasakan under beliau gitu kan, bagaimana beliau seorang leader yang benar-benar care banget ngebantuin timnya. Saya pernah masih sebagai HP waktu itu kita minta tolong Pak, tolong bantuin kami Pak. Ini kita mau ada yang mau kita prospek, beliau mau loh bantuin dan datang gitu kan, nggak ada gimana-gimana yang saya sangat gitu kan jauh ya, gitu. Bahkan saya cucunya nih gitunya, beliau masih mau datang gitu. Dan waktu saya mau diwawancara sebagai HM, beliau benar-benar mengkhususkan datang menemani timnya yang menjadi HM. Saya kira Bapak mau ketemu seseorang yang lain Pak, enggak, mau saya mau nemenin Bu Farida di sini gitu. Sampai ya terharu jadi wah segitunya gitu ya. Saya belum nemuin kayak gitu di bisnis sebelumnya gitu. Jadi sampai kita tuh didampingin dan semua HM-nya didampingin sama beliau. Karena beliau pengen memastikan, jadi bukan memastikan ya, tapi memberikan ketenangan ya. Tenang, ada kakeknya gitu di sini, gitu, ada bapaknya gitu di sini gitu. Jadi teman-teman bagi yang melihat Pak Sarono, memang beliau memang mengerjakannya luar biasa gitu ya. Kalau yang datang minggu lalu Pak Ari dengan model datang zoom-zoomnya, kalau beliau datang turun. Jadi setiap orang punya cara masing-masing ya. Gitu. Kalau beliau lebih datang turun langsung. Gitu, kalau masih bisa dijangkau beliau turun gitu kan. Ada yang tipenya bisa zoom ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi kalau saya fleksibel, kalau terlalu jauh ya kita zoom aja ya. Gitu kan. Atau kita video call aja, saya akan jelasin. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3,6 M dihasilkan dalam cuma berapa 2 tahunan ya? Berapa? 2 tahun. 18 bulan ya. Belum 24 bulan ya gitu kan. Kita kerja di mana sih? Iya kan? Rumah lunas, utang-utang lunas gitu. Begitu utang pajaknya ingat tadi ya. 40 juta. Masuk ke Nurul Fikri Lembang Bandung, kemudian yang ketiga masuk ke Nurul Fikri Bogor, dan 34 sekarang ada di Al-Wafi. Semuanya adalah boarding school ya, internasional. Biayanya ya, jadi biayanya yang cukup besar ya. Next. Nah, perjalanan kita ternyata nggak selalu mulus Bapak Ibu ya. Ketika yang saya dapatkan di insurance